Baik, mari kita lanjutkan pembahasan tentang keluhan dan kritik seller Shopee. Ya, di sini ada yang nulis tulisan seperti ini. Saya anggap wajar ya, karena dia kesal dengan kebijakan ini. Ya, nah, ini maksud dari kebijakannya seperti ini ya. Catatan mulai 1 November. Jika penjual bergabung dalam promo ekstra dan live ekstra sekaligus, maka penjual harus membayar layanan promo ekstra sebesar 4,5%, maksimal Rp60.000 per kuantitas produk. Kemudian biaya layanan live ekstra sebesar 2%, maksimal Rp20.000 per kuantitas produk. Ya, jadi ya cair ya, cair. Nah, mari kita lihat respon komentar netizen atau Facebooker. Dari Muhammad Raindra Novebria. Nanti kayak Shopee Brasil, offline bakal merdeka. Jadi Shopee itu buka cabang di Brasil ternyata. Negara Singapura, Kolombia, Thailand, dan Meksiko. Pemerintah Singapura, Kolombia, Thailand, dan Meksiko memberlakukan pajak untuk semua produk impor sebagai berikut. Singapura 9%, Kolombia 20%, Thailand 7%, Meksiko 19%. Negara Brazil, pemerintah Brazil memperlakukan pajak sebesar 37% untuk nilai transaksi di bawah $50 dan 60% untuk transaksi sama dengan atau di atas $50. Baik, terima kasih sudah mewakilkan isi hati saya. Perlu dibawa ke DPR juga ini. Baik, lanjut. Menteri Perdagangan lagi tidur. Kemudian produsen alias yang punya produk menang. Pengalaman saya beli produk A harga 45.000 ke produsen. Saya jual 65.000 di online. Sedangkan produsen jual di online 45.000. Ya ini kacau ya. Jadi ada kehancuran rantai pasokan dagang ya. Nah ini tentu persaingan tidak sehat ini. Baik, kemudian seller kompak geruduk kantor Shopee demo aja kali. Masa gak ada pergerakan banget dicekik terus. Ya ini saya mulai melakukan pergerakan ya dari channel Sheikh Khalid ya. Makanya silakan subscribe dan tulis kolom komentar. Saya mendukung seller UMKM ya. Saya tidak mendukung Shopee karena Shopee sudah kaya triliunar. Mereka sudah triliuner ya. Ya. Jadi yang saya dukung adalah UMKM. Kemudian Mufidah Ahsan, yang harus difahami adalah potongan program ini. Pembeli pakai voucher ataupun tidak tetap kepotong setiap pesanan. Ya. Kemudian gratis ongkir ekstra juga naik. Bulan lalu 4%, sekarang 6%. Ya. Apalagi sekarang pasarnya lagi lesu. Baik, waktunya jual rugi, habiskan stok. Minimal modal kekumpul dulu, baru terbangkan harganya. Apakah skema ini bisa berlaku di Shopee? Ya kita lihat balasan jawaban. Sama, kan aku jualan keripik tempe khas daerah. Rata-rata offline aja jual 50.000, bahkan ada yang jual 65. Paling mahal 70.000. Ini orang kok di Shopee jual 1 kilo 50.000. Kalau kadang kalau diskon 45.000. Padahal kalau bikin sendiri itu effort banget. Coba kemasan kecil cocok. Aku bagi banyak jual lagi. Dapat tuh harga 43.000. Aku jual per 200 gram harga 16.000. Aku jual sesuai harga pasaran laku-laku aja. Kemudian aku jualnya harganya di atas mereka, dikatain mahal. Ya udah, yang mau aja aku jual, cari untung bukan buntung. Ya bener ya. Jadi Bang Rupi ini benar ya. Harus kalau jualan harus untung, kalau ndak untung ya ndak usah jualan ya. Buat apa? Gua juga gitu, dari dulu gua daftarin semua promo gratis ongkir dan lain-lain. Tapi harganya gue gedein. Ketika ada seller banting harga, gua borong, lumayan kan buat stok. Intinya modal dan keuntungan harus gede, prinsip gua. Nah, ini yang benar ya.
Mas Rupi dan Mas Jarot. Yang Jaya pabrik official store, mereka tidak naikin harga barang. Harga barang kita sudah di atas official store. Ya, ini lagi-lagi yang ditindas adalah seller kecil ya. Baik, kemudian benar pada nahan harga. Kalau seller kecil, reseller otomatis pada naikin harga. Kemudian Kazuki itu berkata, mereka sudah lama bakar-bakar duit. Saat mereka menguasai, barulah mereka ingin timbal balik dengan menaikkan biaya admin. Betul, ya, betul ini. Memang skemanya begitu, ya. Sama kayak skemanya Rockefeller, ya. Sekarang mereka ingin untung lebih. Kemudian ya itu, para seller diperas juga. Kemarin orderan pertama gratis admin, tapi mulai tanggal 11 kemarin sudah kena admin promo ekstra. Jadi toko Star dan toko bukan Star tidak ada beda adminnya. Di saat sekarang mereka ingin untung lebih, mereka jadikan para seller mesin uang. Betul juga Om, saat mereka bakar-bakar duit, kala itu orderan saya tembus omzet 50 juta sehari. Kemudian kita lihat, kita baca ya, apakah ini? Saya belum terlalu paham, tapi saya cek ini potongannya besar banget. Nah, ini rinciannya ya, subtotal, subongkir, ya. Biaya admin 3.000. Biaya program hemat biaya ongkir, ya. 350 repis ya. Biaya layanan 3.200, biaya proses pesanan 1.250. Saya mau tanya, biaya proses pesanan itu yang proses pesanan siapa? Seller atau Shopee? Ya, apakah Shopee itu ngirimi mereka kresek, kardus, alat packing, ya, staples atau solasi? Kok ada biaya proses pesanan? Ya, harusnya biaya proses pesanan itu dikasihkan ke yang modal lakban, ya, kardus dan apa itu namanya bubble wrap ya. Jadi ini biaya-biaya aneh-aneh ini ya, janggal ya. Jadi totalnya ini ya. Jadi harga produk 40.000. Nah, sedangkan penghasilan bersih 23.000. Entah ini orang jual produk apa ya. Untung atau rugi? Wallahu alam. Kita baca di sini. Itu kena subtotal ongkir kenapa? Ya. Nanti November berlakunya tambah kena potongan biaya promo ekstra 2,5%. Nah, ini kemudian ada yang komen seperti ini, gak wajib ikut, itu opsional. Nah, kemudian ini ada komentar dari Kartika Putri. Dia bilang sudah banyak bintang 1. Update setiap saat, tapi bug dari aplikasinya belum beres. Kemudian ada yang ngajak bikin grup juga. Ada yang komen seperti ini, baru kena 1.250 dan transaksi ke produk 20-50 ribuan, malah kena ginian lagi. Ada yang marah juga di sini ya. Ada yang menyamakan Tokped, TikTok dan Shopee sama aja ya. Kemudian ada yang komen seperti ini. Tanpa pemberitahuan langsung kemarin biaya program eksternal dari 20.000 jadi 60.000. Ya, tapi ini kan mulainya kan November ya. Baik, insya Allah akan saya baca konten-konten yang lain di grup ini untuk memahami apa permasalahan utamanya. Sekian.